Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Isni Juniati. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai salah satu teknik yang ada di dalam seni peran, yaitu teknik impersonate atau teknik menirukan. Nah, teknik impersonate ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk meniru orang lain. Menurut ahli yaitu Pragiwaksono pada tahun 2012, dia mengatakan bahwa impersonate ini digunakan untuk meniru sosok yang terkenal. Kemudian impersonate ini juga merupakan bagian dari pengembangan act out, di mana impersonate mengambil ciri-ciri seperti gestur, kemudian fisik, gaya bahasa, dan juga diksi yang khas dari orang yang ditiru. Nah, yang sering kita dengar adalah kata impersonate, di mana jika dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia, kita katakan sebagai impersonasi. Nah, di mana impersonasi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan berarti acting dari seorang aktor yang menirukan gerak-gerik seseorang di kehidupan keseharian. Nah, impersonasi ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari seni peran, di mana di luar negeri pun impersonate ini sudah juga banyak sekali orang yang menerapkannya. Kapan impersonate ini terjadi? Nah, ketika kita mengidolakan atau menyukai seseorang seperti public figure, mungkin seperti grup musik atau artis, aktor, kita pasti memiliki dorongan kecil di dalam diri kita untuk juga bisa menjadi seperti mereka. Nah, disinilah terjadi kadang-kadang kita menirukan gaya bicara mereka, gestur yang mereka lakukan. Nah, yang paling mudah itu adalah meniru penampilan mereka. Nah, dimana untuk meniru gaya bicara mereka itu bukan hal yang mudah, apalagi jika mereka berasal dari daerah tertentu yang memiliki cara bicara yang khas yang sulit untuk ditiru. Nah, begitu juga dengan gestur atau gerak tubuh. Tidak banyak yang bisa melakukan hal itu. Tetapi ketika kita ingin meniru penampilan seseorang, itu akan lebih mudah karena kita bisa menentukan apa yang ingin kita tiru, seperti pakaiannya atau bagaimana dia tampil di televisi misalnya, atau di tempat-tempat lainnya. Kemudian bisa dibilang impersonate ini bukanlah teknik yang mudah, tetapi kita bisa melakukannya dengan berbagai cara atau bisa diusahakan. Nah, seorang yang melakukan impersonate ini bisa dipanggil sebagai impersonator, di mana impersonator ini merupakan seorang yang mampu menirukan sosok orang lain, baik itu mulai dari perilakunya, gayanya, wajah, suaranya, dan juga hal-hal lain yang ada pada diri orang tersebut. Nah, ada beberapa tujuan mengapa seseorang bisa menjadi impersonator. Yang pertama, yaitu sebagai hiburan. Nah, hal ini banyak sekali dilakukan orang-orang, khususnya di negeri kita sendiri. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi impersonator, khususnya tokoh-tokoh yang melakukan sesuatu yang lucu atau seperti pelawak. Nah, contohnya seperti Gilang Dirga, di mana dia bisa menirukan orang lain. Kemudian ada juga Christo Immanuel, di mana beliau juga sanggup menirukan gaya bicara beberapa tokoh nasional. Nah, Christo ini sendiri bahkan sudah menirukan ratusan suara karakter di dalam sebuah kartun atau cerita-cerita animasi. Nah, umumnya impersonator ini pada saat mereka berada di atas panggung atau diundang menjadi seorang narasumber, mereka akan menirukan apa yang diminta kepada mereka. Nah, hal inilah yang menjadi hiburan bagi penonton yang ada pada acara tersebut. Tujuan yang kedua yaitu penyamaran atau kejahatan. Nah, cukup disayangkan sekali bahwa impersonate ini bahkan kadang banyak juga yang disalahgunakan. Bisa kita lihat contoh pada film-film Hollywood, di mana mereka membuat seorang tokoh penjahat itu seolah-olah menirukan gaya orang lain untuk berkamuflase agar terhindar dari hukuman. Nah, banyak sekali adegan-adegan ketika mereka meniru wajah ataupun suara untuk melakukan penyamaran ataupun kejahatan. Nah, kemudian
tujuan impersonate yang ketiga yaitu untuk mengekspresikan kejengkelan atau kebencian terhadap pejabat publik. Nah, ini juga banyak sekali dilakukan, di mana ini dilakukan sebagai cara untuk melakukan unjuk rasa. Kadang muncul beberapa impersonator di tengah masa ketika masa unjuk rasa ini berlangsung yang merupakan representasi atau gambaran dari kemarahan mereka atau kejengkelan mereka terhadap pejabat publik tadi. Nah, kemudian bagaimana sih cara melakukan impersonate? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu pilihlah tokoh yang memiliki logat atau gaya bicara yang unik. Nah, ketika kita ingin meniru seseorang, akan jauh lebih mudah jika tokoh yang ingin kita tiru itu memiliki gaya bicara yang khas yang langsung dapat dikenali. Nah, hal itu menyebabkan ketika kita meniru mereka, orang-orang akan cepat mengetahui siapa yang kita tiru dan menganggap kita memiliki skill impersonate yang bagus. Nah, kemudian walaupun menirukan ciri-ciri fisiknya juga hal yang penting, tetapi meniru ciri-ciri vokalnya juga bisa menjadi faktor penentu apakah kita sukses atau tidak ketika melakukan impersonate. Nah, yang kedua caranya yaitu pilih tokoh yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik dengan kita. Nah, agar tiruan atau skill impersonate kita terlihat lebih meyakinkan, kita bisa memilih tokoh mana yang ingin kita lakukan impersonate, di mana kita pilih tokoh-tokoh yang memiliki ciri-ciri tubuh atau fisik yang sama dengan kita, sehingga orang-orang lain akan mudah terlihat yakin dengan impersonate yang kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu temukan aura dari tokoh yang kita pilih. Nah, ketika kita menemukan ciri khas yang ada pada tokoh yang kita pilih yang dilihat berbeda dari orang-orang lain, maka kita harus menonjolkan hal tersebut supaya impersonate yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, tampilkan ciri khas tersebut ini secara agak sedikit berlebihan, di mana tokoh yang memiliki aura khas tertentu tentunya akan lebih mudah untuk ditiru daripada tokoh yang tidak memilikinya. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep dari teknik impersonate dan bagaimana cara melakukannya. Saya harap setelah ini teman-teman semuanya mengerti dan mulai bisa melakukan impersonate terhadap tokoh-tokoh yang teman-teman inginkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari video ini, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar video tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Semangat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.